Denny Indrayana mengatakan tuntutan 01 dan 03 berpotensi dikabulkan Mahkamah Konstitusi dengan tidak ada Hakim Anwar Usman, paman daripada Gibran Rakabuming Raka. Ya, kita dengarkan daripada Denny Indrayana. Kalau dalam Pilpres biasanya hakim itu cenderung progresif, artinya tidak semata-mata menjadi kalkulator, maka dia menguntungkan 01 dan 03. Waduh. Sebaliknya kalau dia cenderung hanya prosedural, maka dia akan sejalan dengan argumentasi yang dibangun oleh pasangan calon nomor 2. Nah, begitu, kalau kita melihat putusan 90 saja, maka dari 8 hakim yang tersisa, karena Anwar Usman sudah tidak lagi diperkenankan mengikuti sengketa hasil Pilpres berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dari 8 ini tersisa 6 orang lama dan 2 orang baru. Jadi jelas Denny Indrayana mengatakan dan menyinggung nama Anwar Usman, ya, paman Usman, pamannya Gibran Rakabuming Raka. Kelihatannya Denny Indrayana mabuk, ya, mabuk daripada kabulkan potensi dikabulkannya 01 dan 03 untuk menganulir Prabowo Gibran dan diadakan pemilihan ulang. Aduh, ngimpi. Yang baru itu yang saya maksud adalah Ridwan Mansur yang menggantikan Pak Manohan Sitompul dan juga Arsul Sani yang menggantikan Wahidudin Adam. Dari sisa 6 itu sebenarnya 3 firm menolak putusan 90. 3 itu adalah Ketua Soehartoyo yang memberikan putusan NO menolak legal standing Almas Sakbiru pada saat itu, dan kita membaca dengan seksama dissenting opinion yang sangat lugas dari Saldi Isra dan Arif Hidayat. Jadi kalau kita lihat itu posisinya 3 menolak putusan 90. 3 yang lain yang clear putusannya sudah dari awal dan terus sampai ujung di semua yang terkait dengan persoalan umur itu adalah Guntur Hamzah. 2 yang lain, Profesor Eni dan juga Daniel Yusmith, itu diklaim mendukung putusan 90, tapi sebenarnya tidak. Begitu ya, bro. Sebenarnya membatasi yang bisa ikut dalam pemilihan presiden itu adalah kepala daerah pada level provinsi atau hanya gubernur. Jadi sebenarnya tidak membuka ruang bagi kepala daerah yang lain, wali kota ataupun bupati. Nah, kalau posisinya anggaplah tetap 3-3, maka yang akan menentukan adalah posisi Gembaru, Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Satu unsur dari keterpilihan DPR, Pak Ridwan Mansur adalah wakil dari Mahkamah Agung. Nah, untuk kemudian salah satu pihak itu bisa menang kalau terbagi 4-4. Kalau 5-3 jelas ya, 6-2 jelas, 7-1 jelas, 8-0 jelas. Tapi kalau terbagi 4-4, maka kubu yang dianggap menang berdasarkan pasal 45 Undang-Undang MK adalah di mana ada pimpinan. Dalam hal ini ada Pak Soehartoyo. Nah, kalau di antara 2 yang tersisa ini terbagi 2 saja, maka posisinya 4-4, dan di mana letak Pak Hakim Soehartoyo, itulah posisi kemenangan yang menjadi penentu. Baik, Bang Denny Indrayana. Iya, begitulah pendapat daripada Denny Indrayana yang mengatakan Mahkamah Konstitusi dengan pimpinan Hakim Soehartoyo akan mengabulkan tuntutan daripada 01 dan 03.
Namun demikian, prediksi Deni Indrayana itu tidak terbukti pada saat dia mengatakan MK akan mengabulkan tuntutan masalah umur. Gugatan MK akan mengabulkan terkait batasan usia capres-cawapres. Kenyataannya Mahkamah Konstitusi menolak untuk melakukan ataupun mengabulkan tuntutan usulan daripada batasan capres dan cawapres. Dan ya, kita dengarkan Deni Indrayana. Saya dihubungi salah satu pimpinan tinggi negara lah, yang mengatakan, Mas Denny, tolong begini. Begini. Loh, kenapa? Bukan begitu-begitu. Ini putusan MK-nya sebentar lagi keluar akan menjadi sistem proporsional tertutup dan pemilunya ditunda 2 atau 3 tahun. Saya bilang, waduh. Loh, sudah seberapa confirm ini? Ya itu, jadi ini satu informasi yang keluar dari, ya tidak saya bisa sebutkan begitu namanya dan posisinya apa, tapi sangat strategis. Jadi tidak bisa saya anggap itu informasi yang sambil lalu, karena begitu, ini orang mestinya punya informasi yang valid ya. Iya. Berkait dengan kedudukannya sangat strategis. Apakah itu bisa menjadi pintu masuk penundaan pemilu? Ya mestinya tidak ya MK-nya, tapi MK sekarang kan MK yang sudah sebagaimana KPK sudah diletakkan. Ya, dukun politik Deni Indrayana tidak terbukti bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan tentang batasan usia dan mengabulkan pemilihan umum ditunda 2 tahun. Waduh. Pada kenyataannya ya, prediksi daripada Deni Indrayana tidak terbukti. Aduh, Deni kok gimana toh Den? Kan di bawah presiden dengan undang-undang perubahan KPK itu, sehingga tidak lagi punya independensi. MK pun sudah dengan perubahan undang-undangnya itu sudah mendapat gratifikasi jabatan. Hakim konstitusinya kan dapat posisi yang sampai 70 tahun. Gratifikasi. Itulah pendapat daripada Deni Indrayana yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan tuntutan daripada gugatan daripada masyarakat terkait dengan batasan usia dan pemilihan ditunda selama 2 tahun. Namun kenyataannya Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengabulkan gugatan itu, dan hanya menambahkan satu frase terkait daripada siapapun boleh nyalon presiden ataupun wakil presiden apabila yang bersangkutan pernah ikut pilkada atau pemilihan umum di pilkada seperti gubernur ataupun bupati begitu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Deni Indrayana ya nonsen, tidak terbukti dan waduh. Oke Mas Bro, sekian dulu kabar hari ini terkait daripada perkembangan Mahkamah Konstitusi yang sedang lagi panas-panas alias hot-hotnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.